Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya. Di pembelajaran 5, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan SBDP di halaman 82 sampai dengan 89. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, dan di-like video Karina ya. Di-share ke teman-teman juga boleh. Nah, adik-adik, perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi atau bulan dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, ini ada bacaan sedikit ya tentang gerhana bulan. Ini gambarnya ya. Jadi, kalau gerhana bulan itu bumi ada yang gelap seperti ini ya. Kemudian berikutnya ada tugas untuk kita. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Bekerjalah dengan temanmu ya. Nah, ini sebelah kanan sudah Karina tuliskan kartunya. Yang pertama tentang gerakan bulan. Bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Perubahan ketampakan bulan disebut fase bulan. Bulan berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi dan matahari. Dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Akibat gerak bulan adalah adanya fase bulan, terjadi pasang surut air laut, dan terjadi gerhana permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Kemudian gerhana bulan. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari berbentuk garis lurus. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi oleh bumi. Bayang-bayang bumi ada 2 macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerakan bulan total terjadi ketika posisi gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi. Kemudian gerakan gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan yang masuk ke dalam umbra bumi. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada percobaan ya adik-adik tentang peristiwa gerhana bulan. Boleh adik-adik pahami dahulu cara untuk melakukannya dan peran-perannya ya. Jadi ada peran-perannya di sini. Nanti kita akan menjawab atau membuat laporannya. Ya, laporannya. Nah, kemudian apa yang dapat kelompokmu simpulkan dari kegiatan tersebut? Nah, buat laporan ya yang mencakup judul, identitas kelompok, tujuan, alat, dan lain-lain. Kita buat di sebelah kanan ya. Nama kelompok 3 boleh dituliskan nanti nama kelompoknya siapa saja. Tujuannya memahami proses terjadinya gerhana bulan dan penyebabnya. Alatnya adalah senter, bola sepak atau bola tenis. Kemudian langkah-langkahnya adalah siapkan alat-alat dan bahan. Nah, ini bagian peran sama seperti tadi ya. Nomor 3, lakukan kegiatan di dalam ruangan gelap atau sedikit cahaya. Posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari. Anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Amati peristiwa yang terjadi ya. Hasil percobaannya yang pertama, tampilan. Nah, nanti seperti ini contohnya ya. Tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap adalah bulan atau bola tenis ya, tampak gelap. Gambar posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan adalah sebagai berikut, seperti ini ya. Kemudian kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Apakah semua daerah bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letak yang berbeda-beda. Yang kelima, apa yang terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Yaitu akan gelap gulita. Kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus dan bumi berada di antara bulan dan matahari. Tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letak yang berbeda-beda. Bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi gelap. Kemudian ini ada peta
pikiran, adik-adik jelaskan informasi yang didapatkan dari peta pikiran tersebut ya. Nah, informasinya adalah bumi melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Ya, ini kurang I. Gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam dan pembagian daerah waktu. Sedangkan gerak revolusi bumi menyebabkan adanya sistem kalender Masehi, gerhana bulan, gerhana matahari, dan terjadinya perbedaan musim. Bumi memiliki satelit yaitu bulan. Bulan melakukan gerakan rotasi dan berevolusi. Gerakan revolusi bulan ada dua yaitu gerak mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari bersama dengan bumi. Nah, kemudian berikutnya ada bacaan gerakan bulan ya. Ada rotasi bulan, revolusi bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan mengelilingi matahari. Ya. Nah, sekarang kita lihat tugas kita ya. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan, lengkapi peta pikiran berikut. Nah, ini Karina buat seperti ini ya. Boleh adik-adik catatkan. Ya. Oke, berikutnya kemudian, nah ini ya adik-adik salah nih. Oh, kalau ini yang tadi ya, peta pikiran di bawah ini, nah ini ya. Kalau ini tadi untuk yang Karina kelewat nih. Oh, ini sudah deng. Oke, berarti yang ini ya, gerakan bulan. Nah, Karina besarkan sedikit. Revolusi mengelilingi matahari. Bulan bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun, bulan sekali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Lalu revolusi mengelilingi bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Perubahan ketampakan bulan disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Lalu rotasi ya. Rotasi bulan berputar pada porosnya atau berotasi. Periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Lalu permukaan bulan yang menghadap bumi akan terlihat selalu sama. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik ya. Namun ini ada berlatih untuk memegang kusak ya. Ini dari tari gantar atau SBDP, boleh adik-adik baca, nanti tunggu arahan dari Bapak Ibu Guru. Sementara pelajaran dengan Karina sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya dan like video Karina. Di-share ke teman-teman juga boleh ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.